yang terhormat yang ada di panggung maupun bapak-bapak yang di bawah. Saya melanjutkan merespon karena saya tamu, tapi sebagai tamu izinkanlah saya berefleksi ikut Pak Bupati. Tolong hari ini saya KTP-nya jangan ditempeli Magelang. Karena hari kemarin mungkin sampai hayat dikandung badan, bahkan saya sudah hampir 30 tahun nggak merasa Magelang. Ini nanti kaitannya historis leluhur apa yang diucapkan Pak Adib. Makanya hari kemarin saya minta diundang Mas Yustu datangnya kemarin, karena saya harus sowan ke Gondosuli, sowan ke Liangan. Malah nggak tahu kalau di Liangan itu ada pemutaran film. Karena datang saya dengan motivasi untuk mencari magnet wilayah saya lama abad 7, 8, 9, 10. Jadi mohon maaf saya tidak ikut ulang tahun Magelang yang 1100. Terus Wonosobo juga 187. Jadi nanti anak-anak SMP di Provinsi Jawa Tengah itu kalau belajar sejarah bingung. Jadi administrasi itu mengendai Wonosobo, Purworejo, dan Temanggung ini agak memper, agak turahan Londo. Saya nggak apa-apa, bekas dijajah Londo. Jadi kalau sebagian ikut Dendels, ikut abad 7, ikut Wali Songo nggak masalah. Memang sejarah saya itu bukan anakronis. Saya hanya Belanda, Wali Songo maupun sekedar abad 7 Mataram kuno. Mundur lagi, saya mungkin sejarahnya seperti yang diucapkan Pak Kepala Dinas apa tadi yang pertama? Pak Pariwisata. Tadi kan kalau saya sama Gus Yusuf itu merumuskan setiap festival di Tegalrejo itu jamasan insan. Jamasan insan itu ben ora fanatik, nek wis belajar sejarah sajake ngerti dhewe. Nek wis ngerti Pancasila ngerti dhewe. Nek wis maca Wahabi di UIN, wetoke Wahabi itu saja. Atau maca Sunni dikira Sunni Yaman sama Sunni Iran itu podo. Jadi yakin betul nek awake dhewe iki paling benar. Saya itu berlindung pada kebingungan dan bersyukur dan ikhlas kalau saya bingung sampai meninggal dunia. Jadi tadi Pak Bupati bilang sejarah. Kalau lihat Liangan, lihat Gondosuli, saya rumahnya 150 meter, sebelahnya Candi Pendut. Di atasnya ada Candi di Ngerajek yang sudah ompak-ompaknya jadi reruntuhan. Saya keliling Candi Batur, yang di Sumbing, Selogrio, kemudian yang Merapi, Merbabu. Saya memang pecinta candi. Bukan sekedar Hindu. Karena Hindu yang di Merapi, Liangan, di Sindoro itu tidak ada kaitannya dengan Hindu di Nepal misalnya. Karena di sana nggak ada beringin. Di sana nggak ada pohon yang kolang-kaling itu. Aren misalnya. Setahu saya, mau Sunni Jawa Tengah, mau Yesuit Jawa Tengah, mau PKB Jawa Tengah, itu pasti lur-lurannya, vegetasinya, tanamannya tidak bisa menolak barokah dari Allah sebelum ada agama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Temanggung ini sebelum ada Liangan, apalagi meng Indonesia, apalagi meng Temanggung sak Magelang, itu pasti ada sungai terbanyak. Muntilan itu dicacah berapa sungai? Pabelan, Kali Batang, Senowo, Kali Lamat, Kali Blungkeng, itu satu kota Muntilan. Mungkin camatnya malah orang ngerti, karena camatnya ngapalke sejarah adalah Ayani, MT Haryono, sama Diponegoro. Sejarah sungai nggak ada. Termasuk di BUD Jakarta, saya kenal Hilman Farid, kenal Dirjen Film, nggak ngajarin sejarah. Tadi Pak Bupati benar. Ada pepunden, kok orang tahu dodi sinau. Nah saya mohon izin gantian.
kok di Jakarta yang saya ikut kongres di hotel yang mewah bekas Hilton itu, The Sultan, setiap tahun setiap ada kongres saya ikut Pak. Kok pemerintah pusat orang belajar sejarah Pepundhen, padahal itu milik Nusantara. NU juga kan bilang kan Nusantara harga mati, tapi jangan sampai harga mati itu termasuk matinya Pepundhen tadi. Maksud saya adalah betul Pak Ade bahwa rakyat sekarang lurah itu tidak belajar sejarah Pepundhen, tapi juga Fakultas Ilmu Budaya gitu. Fakultas Ilmu Budaya itu belajar sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Cina, sastra Korea, tidak belajar Menyang, tidak belajar sungai. Padahal fondasi Fakultas Ilmu Budaya kan sungai. Sungai yang terbanyak Temanggung, Wonosobo, Magelang. Gunung yang terbanyak kita-kita. Misalnya itu. Ini maksud saya cara berpikir kita mungkin perlu ditengok ulang, diulangi lagi. Baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat termasuk semua partai itu Pak. Jadi ini hilang ceritanya ini karena mungkin PDI, Golkar, P3, Demokrat ini orang sinau Pepundhen. Padahal itu historis banget. Historis secara ekologis, bahkan historis secara agama. Nabi Muhammad itu tahu sendiri lah, dari Mekah Medina itu kering ning kurma loh. Saya kira dari Malmo, Stockholm sampai Barcelona, Vancouver sampai San Diego, Kuba sampai Argentina, Golden Triangle, Chiang Rai sampai Phnom Penh, itu nggak ada yang sekering dari Mekah ke Madinah. Tapi herannya Nabi Muhammad membuat kalimat yang sangat dahsyat. Saya kira bapak-bapak kenal semua, tapi belum tentu diuraikan oleh Pak Hasyim Asy'ari maupun Mbah Maimun maupun Gusmus. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Tapi apakah rahmatan lil alamin tadi secara praktis dihayati bahwa rahmatan lil alamin Temanggung, Magelang, Wonosobo itu nggak ada di seluruh Jazirah Arab, seluruh Spanyol, seluruh Amerika. Karena apa? Rahmatnya di sini ada adas, ada mata air terbanyak. Kalau sungai terbanyak, mata air terbanyak. Kalau sekarang ada krisis, ada apa? Ini bencana, bencana alam, bencana insan, bencana zaman. Saya kira ini bencana insan dan zaman kan. Tadi Pak Kepala Dinas, tadi masih insan, alam, sama Tuhan. Satu lagi, bencana zaman. Karena kita sudah pegang HP ini. HP ini kalau keliru-keliru, sekedar googling, nanti kesalahan anakronis, cara melihat sejarahnya dari ini menolong untuk lihat tanah dari Mekah ke Madinah, Riyadh, Jeddah, dan sebagainya. Kita nanti malah bisa lihat seluruh dunia pakai ini. Tapi sekaligus, ini juga mengajak kita masuk candu pengetahuan sok tahu. Hanya teks. Gitu. Jadi ini dialektika antara apa yang kita tidak tahu selama ratusan tahun dan yang kita ketahui 20 tahun terakhir. Ini ada dialektika, kapan hati-hati dunia digital yang sekarang dibagi dua antara misalnya celeng sama banteng. Itu internal, nanti nggak tahu Golkar itu unta lawan unta lawan harimau. Bahkan hati-hati kalau nonton Nabi Nuh yang memindahkan binatang banyak itu lewat Laut Merah, itu adalah satwanya Disneyland, bukan satwanya tanah Arab. Tapi yang membisniskan adalah Amerika lewat Hollywood, seolah-olah perjalanan naik kapalnya Nabi Nuh itu binatangnya ada gajah, ada kadal, ada macam-macam kan? Nggak mungkin kan? Arab yang padang pasir kok ada binatang cacing itu kan nggak ada. Sigal mungkin ada, unta mungkin ada, king cobra mungkin ada. Tapi masa ada gangkrangan, masa ada landak. Landak itu miliknya Temanggung, Magelang, Wonosobo, Ambarawa dan sebagainya. Makanya hari ini tolong saya sebagai sahabat Pak Bupati dan Mas Yus, Mas Igo adalah warga rahmatan lil alamin tadi.
Kalau perlu sisa hidup saya 67. Kalau matinya 70 atau 75, saya pindah sini aja nggak masalah kok. Demi Allah, nggak usah dibayar asal rakyat didanai Pak. Ayo, sebelum kita meninggal, mari kita bikin rahmatan lil alamin yang praktis di lapangan. Tentu sudah bukan karya Golkar, PDI dan sebagainya. Itu karya kita bersama pagi ini dapat inspirasi untuk mendalami rahmatan lil alamin tadi. Yang tidak sekedar teks Arab dengan makna yang sebelum ada HP. Hari ini tidak ada rekaman Zoom dan sebagainya. Makanya saya bawa anak buah takon merekam. Siapa tahu ada yang berharga semenit, ada yang berharga 3 menit. Ini nggak usah khawatir. Kalau tadi malam yang datang di Liangan direktur ini, Direktur Amin Abdullah, anak buahnya Hilmal Farid begini. Ini nanti 3 menit bisa saya kirim ke Fakultas Ekologi di Akita, di Melbourne University. Nggak perlu Pak Bupati tahu, bahkan Menteri nggak tahu. Kalau perlu tak kirim 3 menit itu untuk orang yang di sebelahnya Prabowo maupun yang di sebelahnya Ganjar maupun di sebelahnya Puan, tanpa peduli kepentingan politiknya misalnya. Maaf ini baru refleksi Pak Adib, jadi kita sekarang hari ini sedang dikasih inspirasi Liangan sekian ratus tahun lalu. Jadi saya yakin dari tadi 1.600 grup itu baru data ya, artinya angka-angka ini. 1.600 grup itu dua HP berapa? Berarti kita nggak usah minta tolong Atta Halilintar, minta tolong Deddy Corbuzier kan? Sekarang semua menteri menghadap Deddy Corbuzier, semua partai Pak, demi kampanye yang murah meriah, cuma 3 kali 3 meter kan? Kenapa kita tidak usah punya bintang Atta Halilintar atau siapa itu bekas menteri yang menteri siapa itu Gita Wirjawan ya? Ini menjadi siar kebalikannya misalnya. Ini menjadi medium. Ini inspirasi yang membalik paradoks tadi misalnya. Jangan sekedar 100, 1.500 grup. Satu desa berapa itu. Saya ingin pamer lagi sebagai warga gunung, bukan warga Magelang sekali lagi. Karena sebagai warga Magelang selama 67 tahun Pak, saya baru masuk rumah dinas bupati, dinas bupati Temanggung dulu itu. Yang kamarnya gede itu saya wedi itu. Wah gede. Tapi di Magelang itu saya belum pernah 67 tahun tahu meja kursinya wali kota maupun bupati. Kenapa? Nggak tahu itu soal takdir, soal nasib, bahwa saya belum pernah lihat meja porsinya selama hidup itu bupati maupun wali kota. Artinya, di sisi yang lain, saya merasa bahwa saya nggak perlu administratif untuk nguri-uri, untuk melestarikan. Nah, saya mimpi sekali, meskipun itu belum tentu terjadi. Pak Adib juga tidak membayangkan selesai 3 tahun kan. Kalau sudah insani sebagai Temanggung, mungkin sudah selesai, ada ini kita urunan apa, Temanggung ora perlu dikai anggaran pusat kok. Kenapa? Wong Temanggung ini wong desane paling sugih-sugih. Nek ning semua anggaran pusat, aku iso ngitung saudara-saudara. IO Jakarta itu teman saya semua, dokter-dokter, profesor, perpromi, etnologi saya kenal semua. Tolong sebutkan. Etnolog itu ratusan Pak Profesor, tamatan isi. Mohon maaf kepala Dibut di sini Pak siapa tadi? Dari Bantul, yang dari Bantul tadi. Mas Hanung kan dari Bantul. Dia sarjana isi. Tolong profesor etnolog dari Aceh sampai Papua sebutkan hasil akademisnya melahirkan sejarah. Nggak ada Pak. Ini omongan saya nyindir semuanya. Semua kantor dari Aceh itu profesor, doktor, Wisconsin, Amerika tidak melahirkan doktor yang terkait dengan etnologi. Dan etnologi adalah kuda lumping, ronggeng, soreng,
Krumpung payung, anggo, apalagi ratusan yang jaran kepang, mendres Bali, bugisan, sorengan, cakar lele, apalagi banyak sekali. Kalau ngomong tadi kesenian dan lingkungan, tolong cek. Lima Gunung itu pemikirannya kelas rendah, keseniannya juga kelas rendah. Tapi dipotret di Google dari Aceh sampai Papua, Lima Gunung itu rendah pikirannya. Duit hampir nggak punya bendahara. Tapi fotonya di Google itu potretnya di pemakaman, potretnya di Sugeng Telompa, di Nyadran Kali, di tapak jalan Seberani, semuanya penuh pohon, Pak. Bahkan Lima Gunung itu festival 20 tahun belum pernah latar belakangnya plastik ini. Ini kan plastik ya. Pasti latar belakangnya bambu, daun jati, bonggol jagung, bonggol tembakau dan sebagainya. Silahkan cek apakah kami 20 tahun ada kayak gini. Apa? Nyetak begini sama plastik itu. Misalnya, ini bukan nyindir Mas Yus ya, mohon maaf. Saya demi Allah nyindir Indonesia Raya. Demi Allah. Saya nyindir Indonesia Raya. Saya nyindir Gajah Mada, Isi, Sanata Dharma, Atma Jaya. Enggak apa-apa, kamu kan masih kelasnya masih kabupaten. Ini kalimat saya nyindir langsung Himal Farid dan semua menteri, baik itu Gerindra, PDI, Golkar, siapa saja. Karena kualitatif kasta pendidikan manusia itu tidak ditentukan partai. Jadi kalau Muhammadiyah maju, tanggane sing NU mesti katut. Itu prinsip-prinsip kebudayaan dan pendidikan. Kalau politik ya musuh kalah. Tapi kalau pendidikan kebudayaan, Hindu sama Buddha saling tukar, pasti. Kadang-kadang ya pacaran. Wong Buddha ini ndelok wong ayu Hindu, dipek bojo. Saya juga dulu sebagai Islam sering ngelirik kalau di Vietnam itu, wah ini cah Hindu, ini ayu kan, timbang kancane tanggane Mas Yus ini. Ya aku anggur pilih cah ayu penumpang, meskipun itu Hindu atau Buddha misalnya gitu. Itu kasunyatan lahiriah saya. Perkara filosofis ya nanti gaya-gaya lah. Saya kira kalau lebih lanjut, luar biasa. Gondosuli, itu tidak ada batu yang kemerahan, keputihan, coklat, dan gigis-gigis itu tidak ada di Chiang Mai, di Angkor Wat, di Phnom Penh, di Siem Reap, di Jawa Timur, di Batur Sumbing, di Selogrio Sumbing, di Candi Windu Sablan tahun lalu yang kita bikin festival. Kita nemu candi tahun lalu, ya tentu rakyat. Karena pemerintah saya kira belum mampu untuk menemukan candi. Yang menemukan candi biasanya orang-orang Gerkoso, Pak. Galian C, Galian. Saya kira Liangan juga dulu kalau tidak ada orang kepepet, candinya nggak ketemu. Dan saya yakin tidak hanya 5 candi. Tidak mungkin semegah Liangan begitu kesepian sendiri. Orang-orang jenius matematika, jenius astronomi, jenius ekologis, jenius spiritual, mungkin malah jenius seks barang loh Pak candi itu. Sekarang itu nggak ada jenius seks loh Pak. Main videografi kelas porno. Tapi kalau relief itu seks aja spiritual. Nah, saya tidak yakin Liangan itu sama Gondosuli sama Prengapus itu berdiri sendiri. Wong cerdas sakmono, kemakmuran segitu pasti masih banyak. Omongan saya kalau ini direkam silahkan diadu sekalian sama Arkeolog Jakarta itu Pak Amin Munandar, Pak Munandar, Haris Munandar, atau Nigel Buloh Irlandia, atau Peter Carey. Saya kebetulan 20 tahun ini, 10 tahun terakhir ikut Borobudur Writers and Cultural Festival. Itu ratusan profesor sedunia yang wong Magelang nggak pernah datang. Tapi saya nggak masalah. Saya kalau nonton video Borobudur, Liangan, Prambanan, nontonnya di Hotel Raffles Pak. Di Bangkok Pak, karena videografisnya bagus-bagus. Sementara video cah Borobudur itu, maaf, sesuai perkembangan dunia digital kita, editornya sih sekitar WhatsApp dan itu. Artinya kalau memanfaatkan teknologi dan Borobudur, saya kira kita harus nunggu putra-putrane Pak Sekda, Pak Bupati dan sebagainya untuk minta tolong pada mereka
untuk kerjasama dengan ritual-ritual itu. Jadi ritual kami, entah itu nyadran kali, saparan, aum panen, aum tandur, itu saya ngelotok 20 tahun Pak. Dan manajemen itu, mohon maaf Pak, ini saya agak sombong, boleh Pak? Itu sekarang jadi pelajaran social practice di Melbourne University, universitas nomor 32 sedunia. Gajah Mada ini nomor 78 se-Asia. UI itu nomor 44 se-Asia. Ini Melbourne University sekarang buka jurusan sudah 3 tahun yang namanya social practice, manajemennya dari 5 gunung Pak. Dan manajemen 5 gunung saya ambilkan bukan dari isi Fakultas Ilmu Budaya, dari manajemen ekonomi UI yang kuantifikasi ekonomi, bukan. Saya ambilkan dari nyadran kali tadi, dari surat, ngerti dusun, dari saparan, dari ruahan dan sebagainya itu. Cuman tak kasih kalimat-kalimat supaya dipercaya akademis. Jadi wong desa Mataram kuno itu sudah akademis, cuman kurang ngapal ke istilah-istilah seperti wartawan Kompas, Tempo dan sebagainya Pak Adit. Kurang Jawa Pos Pak. Sementara Jawa Pos ya kurang paham-paham tenan soal desa. Jadi ini dialektika antara yang kota nggak paham desa, maaf, yang desa kurang ngikuti jamasan zaman. Jamasan insane saya kira warga desa itu nek wis tekan manusia tak badiki menungso-menungso di dunia wong desa ini juara ngasih makan gratis, sandang, pangan, papan. Sandangnya kalah karo branded Jakarta. Tapi pangan sama papan juara gratis di sedunia. Australia, Asia, India itu wong Jawa Pak. Anda nggak melihat itu istimewa ya? Sandang, pangan dan papan. Saya 5 gunung itu dana terbesarnya adalah papan dan pangan wong desa. Itu NU bisa berdiri pesantren itu gara-gara itu. Nggak mungkin pesantren kok di Iran, di Jeddah, di Yaman, wong meng pasir kok piye, le wudu piye, le mangan gratis piye. Jadi Hasyim Asy'ari semuanya itu pesantren itu bagian dari ekologi Jawa itu. Ini saya kira Pak Polmas belum, saya bicara baru hari ini Pak, besok Menteri Agama tolong itu waktu ketua GP Ansor saya ya pentas Pak. Jadi kalau tak doakan Menteri Agama bagus itu, tapi mungkin belum tentu juga bansernya itu kalau ngomong NKRI harga mati belum tentu paham sejarah sungai, sejarah pekunden. Itu baru slogan dan jargon politik untuk menandingi lawan politik, tapi belum membela rahmatan lil alamin yang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi muni betul aja mungsuhe Menteri Agama loh. Muni betul sebenarnya partai lain. Bukan, maksud saya pasti tidak itu. Saya sudah kenal Ganjar semua, tapi saya tidak pernah jaketan hijau maupun abang maupun biru. Saya lebih senang sebagai KTP Mataram kuno aja. Saya kira kalau ini terlalu ringkas nggak apa-apa. Kita nggak usah warga Magelang dan Temanggung. Nanti yang anak-anak saya nggak tahu nih yang kuliah di mana. Kan kita nggak usah peduli Bupati Magelang sama Bupati Temanggung. Dari aspek digitalnya, kita bikin WhatsApp group, bisa diskusi setiap hari tentang liangan dan kopi, kentang dan kaloran, mungkin dusun sini dan duren. Itu nggak selalu bisa diakomodasi oleh semua partai maupun pejabat di Temanggung sejak Maksum sampai sekarang. Artinya di samping tarian dan ajaan motivasi dari pejabat, saya kira sudah waktunya untuk warga menungso ini untuk belajar bersama-sama tentang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan abad 21 ini. Jadi ajaan saya intinya adalah pendidikan dan kebudayaan. Dan kebudayaan tidak sekedar lulusan fakultas ilmu budaya atau isi, yang orang ngerti kopi, yang orang ngerti kentang, dan terutama orang ngerti bencana. Jadi kalau ada erupsi, ada lahar dingin, itulah yang membuat canggih. Jadi di Magelang tuh selalu khawatir kalau ada erupsi.
Aneh nggak ada erupsi, nggak ada galian C, nggak ada tambang besi, nggak ada tembaga. Piye peradaban? Nggak ada renungan tentang keselamatan. Saya kira Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yang pertama kali adalah Assalamualaikum atau cari keselamatan. Kalau keselamatan artinya tadi Pak Bupati bilang tadi malam belajar mitigasi. Itu kan istilah asing, mitigasi bencana. Tapi gejala-gejala alamnya tidak dipelajari. Bahwa erupsi itu harta kekayaan seluruh Pulau Jawa itu dibangun oleh pasir Merapi. Perkara tindakan perilaku pertambangan Merapi itu kepentingan yang belum adil, saya kira itu PR kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira Pak Adib bisik-bisik sama saya nanti WhatsApp pribadi, ya wis bangsa Indonesia gek sakmene to Pak Adib. Nek wis ngono ya bisik-bisik lah, ora semang bongkok-bongkok secara politik wong merusak bareng gitu ya. Saya kira dari saya itu ini mari kita manfaatkan. Saya juga ingin bekerja baik mumpung masih jadi bupati 3 tahun. Siapa tahu nanti passionnya Pak Adib mengalami passion baru, kebahagiaan ketika pensiun pun masih melakukan tindakan-tindakan yang rahmatan lil alamin itu. Mungkin umurnya jadi 90 gara-gara sesudah pensiun saya tuh belajar ya Pak, ini jenderal-jenderal kok matinya 70, 65 tuh post power syndrome Pak. Banyak stroke barang itu, mungkin kemarin selama puasa itu lupa dengan rahmatan psikologis gitu loh. Saya kira dari saya itu mohon maaf kalau agak keterlaluan dan agak anarkis dan liar, tapi percayalah ini mulut yang mengalir begitu saja tanpa hitungan kalkulasi yang macam-macam. Untuk itu rumah saya siap didatangi satu lurah atau 2 lurah bisa sangat penting untuk saya dibanding lurah yang 40 misalnya. Karena saya bukan kerja statistik. 5 Gunung juga sudah bikin tadi kan literasi. Pulau Jawa 5 Gunung bikin 18 buku Pak. Bahkan tahun kemarin ketika wabah, kami bisa produksi 40 Pak. Mumpung wong kutho gek nyak-nyakan di rumah saja, di apartemen kos, saya kepingin ngece wong kutho. Kami bikin produksi 40 di Telaga Menjer, di makamnya Kiai siapa Pati itu apa Mutamakin, ke Cak Nun aja dia bilang pengajian, saya bilang festival. Misalnya di panggungnya Cak Nun itu ada 2. Satu dia bilang pengajian, ya terserah. Bagi saya beri istilah festival. Jadi pengajian, tausiah, sambutan itu untuk saya istiqosah jadi satu. Karena yang penting kan outputnya. Saya nggak belajar definisi seperti Mas Yus itu. Bumi. Cucu saya baru 1, saya kasih nama Bumi. Kinasih Wangsa Bumi. Wah rada sombong karena saya kastanya rendah. Terus cucu saya tak kasih nama berbau Sanjaya Sailendra. Kinasih Wangsa Bumi. Itu cucu saya. Artinya kalau soal bumi, merti bumi, itu bagi saya secara potensi kita beruntung hidup di sini. Tidak di Arab, tidak di Madura, tidak di Vancouver, tidak di New York. Tapi di sini, itu artinya potensinya adalah dari Allah kalau sebelum diskusi agama dan partai. Kemudian kendalanya, saya kira kendalanya saat ini. Bangsa Indonesia terendah di dalam hal menghargai lingkungan. Sebagai contoh, sepeda motor terberisik di dunia adalah kita, Pak. Meskipun kita hafal rahmatan lil kuping, tapi partai-partai di dunia yang paling bising adalah Indonesia. Partai apapun rendah, bahkan berbeki kupingnya dewe plus berbeki ibune dewe, bayangin. Mencintai mbahnya, ibune kok berbeki kupingnya dewe. Saya kira Pak Adib sudah keliling 5 benua, tahu bahwa sepeda motor sing berbeki kupingnya dewe loh, bayangin. Kalau baik dewe loh, padahal sangat mencintai, itu Indonesia. Mercon terbesar Bapak Ibu
Cina, Jepang tuh ahli pesta Hanafi, pesta kembang api. Tapi mercon gede-gede itu juara satu terbesar kayak granat, kayak bom itu Indonesia. Nuwun sewu, saya Islam sembahyangnya kadang-kadang 7 kali di samping tahajud kalau rong rakaat nek jejer Mas Yus itu ben ora ketok kena ketularan dosa. Itu adzan volume terbesar kita Bapak Ibu. Saya sudah nongol Mbah Kurus, Sultan Ahmed, saya ngrungokke di Maroko, di Egypt itu adanya indah, kadang-kadang dibagi. Iki masjid yang di sini bunyi, nanti kiroahnya ini. Di sini kalau di Jogja itu nuwun sewu. Saya senang kalau Islam itu besar, tapi jangan sampai kupingnya volumenya terbesar. Ini saya studi loh, bukan baca Suara Merdeka atau Google. Saya keliling betul loh. Itu. Jadi ini bukan soal Islam, ini soal peradaban kuping kita itu paling ora sensitif. Dangdut musik volume terbesar di dunia ya kita. Kuda lumping itu volume nanti kocone jendela. Saya kira Temanggung sama Magelang podo. Nek wis kuping itu kastane rendah kabeh. Kaca rumah itu ber. Artinya kuda lumping pun belajar jamasan zaman kan. Ada sound system yang kondensor, yang dinamik, tapi volumenya gede. Iya itu. Apa orang rusak bayi-bayi, nenek-nenek. Ini kan tantangan zaman, tidak sekedar leluhur terus, yang stroke dan sebagainya. Ini sebagai contoh bahwa bangsa Indonesia juara noise. Mall se-Indonesia itu juara toko sepatu musiknya rock, toko makanan keroncong, toko satu lantai mall itu juara paling berisik sak dunia. Mall, kui wong sugih loh, wong sugih kastanya rendah kupingnya. Nggak mungkin itu di Eropa, pasti musiknya giliran, sana dan sebagainya. Apa Pak? Ya. Masalah agami Buddha, masalah nyepi itu saya dihormati loh. Nah, masalah hari nyepi ini upaminipun dipun apa? Peringati hari nyepi. Terus pas hari nyepi Hindu itu sak Indonesia nyepi semua. Walaupun anak daerah Kipang yo kena. Sing ora kan pengarah suara. Arek mantenan sing bujung-bujungan yang itu neng hari itu orang kena pengarah suara kena jangan adan itu kan gitu Allah ujian bawa orang kadang-kadang itu yang orang kena bawa pengarah suara jangan menghormati hari Hindu lo setuju nih Ya, saya tadi bicara tidak. Saya kira Pak Yus, saya itu saja. Tapi untuk jawab ini sedikit, saya kira ini menarik. Nanti spontan aja lah, supaya hari ini agak hangat. Syukur ada rekamannya, disimpan. Tapi saya nggak berpikir Islam, Hindu, Buddha ya. Jadi Hindu terberisik pun. Pengalaman saya Hindu wong Indonesia. Buddha terberisik wong saya temennya Harta Timur Daya. Desa saya setiap tahun kan ada Waisak. Jadi Buddha yang paling ora kusuk ya Indonesia. Artinya ini tidak ada kaitannya agama. Ini kaitannya bangsa kita keseluruhan, peradaban kupingnya kayak sakmono gitu kan. Jadi rumah saya itu saya 40 tahun Waisak. Berisik juara satu. Buddha itu. Jadi ini tidak ada kaitannya agama. Mohon maaf, peradaban kuping. Saya kira itu Mas Yus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tanto. Ini di kota ini saya kasih teknologi Pak Tanto untuk mengukur pembicara terberisik itu siapa. Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tuh sudah lama berhubungan dengan Pak Tanto. Sedikit banyak yo yang suka kawruh nyecep ilmu nih, ya kan.